Selamat datang pada Kembali ke Akar Menguak Warisan Jajanan Nusantara. Kenalkan dulu, namaku Dava Amir Rosyada. Biar makin akrab, panggil saja aku Dava. Gak cuma terkenal karena keindahan alamnya saja, negeri ini juga kaya akan jajanan Nusantara yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kali ini, mari ikut aku menguak warisan jajanan Nusantara. Jajanan tradisional adalah warisan yang diturunkan dan telah membudaya di masyarakat Indonesia. Ragam jenis jajanan yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Resep dan proses pembuatan kuliner tradisional menjadi pengetahuan yang bersifat turun-temurun antar generasi. Kali ini saya akan membawa kalian berkeliling ke salah satu kawasan kebanggaan warga Jakarta. Jangan ngaku orang Jakarta kalau nggak tahu yang namanya Kota Tua Jakarta. Ini tempat legendaris kebanggaan warga Jakarta. Seperti inilah keadaan kawasan Kota Tua Jakarta di siang hari. Kali ini saya akan membawa kalian menuju kawasan Kota Tua Jakarta, di mana kawasan tersebut merupakan situs sejarah bangsa Indonesia yang tak lekang oleh waktu. Kawasan ini adalah surganya para pelancong untuk berlibur. Mungkin bagi sebagian orang sudah mengetahui, setelah kawasan ini direvitalisasi, para pedagang asongan dilarang berjualan di sepanjang kawasan sekitar kompleks Kota Tua Jakarta. Namun, jika kita menelisik lebih dalam lagi, tepat di belakang Cafe Batavia terdapat banyak sekali pedagang jajanan yang berjualan. Tentu, terdapat juga pedagang jajanan khas Nusantara. Di tengah-tengah perjalanan, saya menemukan salah satu jajanan khas Nusantara, yaitu es doger. Pastinya Anda sudah tidak asing lagi bukan dengan minuman manis yang satu ini. Es doger merupakan salah satu kuliner yang berasal dari daerah Cirebon. Akan tetapi, saking populernya jajanan yang satu ini, Anda bisa menemukannya di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Malang, hingga Surabaya. Di daerah Jakarta sendiri, keberadaan es doger sudah sangat melekat di hati masyarakat. Pasalnya, tak sulit untuk menemukan jajanan manis yang satu ini, sebab banyak penjual es doger yang menjajakannya di pinggir jalan dan juga mudah ditemui di restoran-restoran tertentu. Es doger sendiri merupakan jenis minuman yang terbuat dari campuran es serut yang ditambah susu, sirup, parutan kelapa, potongan alpukat, tape, hingga nangka. Es doger ini menjadi primadona di kota-kota yang memiliki suhu cenderung panas, sebab dapat melepas dahaga dan memulihkan stamina. Bayangkan saja, rasa manis dari susu yang menyerap di dalam lembutnya es serut, serta dilengkapi dengan buah alpukat yang memiliki citra rasa khas serta berpadu dengan parutan kelapa. Wah, membayangkannya saja sudah bikin ngiler ya. Lantas, sudah tahukah Anda tentang sejarah dari es doger? Jika belum, tidak ada salahnya jika Anda menilik sejarah tentang es doger yang cukup menarik berikut ini. Selain sejarah, kami juga akan menyajikan resep es doger yang bisa Anda buat di rumah. Jika Anda adalah pecinta es doger, maka tak ada salahnya jika Anda menyimak sejarah dari es doger berikut ini. Ada beberapa sejarah tentang es doger. Tidak ada yang pasti sebab ini merupakan kisah yang diturunkan turun-temurun. Minuman yang berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat ini dipercaya dulunya dimanfaatkan oleh masyarakat suku Betawi sehingga hidangan disajikan saat acara-acara tertentu. Pada dasarnya, es doger disepakati sebagai minuman dingin yang dibuat dari kelapa muda diserut, kemudian ditambah dengan susu, tape, dan bahan-bahan lainnya. Kemudian, di zaman dulu, para pedagang yang menjajakan es doger menjualnya dengan cara dipikul. Penjualan seperti ini pun berlangsung cukup lama, hingga akhirnya terpikirkan ide untuk memanfaatkan gerobak untuk menjajakan es doger. Gerobak tersebut didorong, hingga kemudian muncullah nama yang dikenal hingga saat ini, yakni es doger.
yang tak lain dan tak bukan merupakan singkatan dari dorong gerobak. Akan tetapi, ada sejarah lain tentang asal-usul nama es doger ini. Beberapa ada yang menyebutnya bahwa asal-usul nama es doger mengacu pada jajanan yang biasa disuguhkan pada pertunjukan doger. Doger sendiri merupakan sebutan untuk penari perempuan ronggeng di wilayah Dharmasuci, Dermayu atau Indramayu, Subang, Cirebon. Karena sering dijajakan dalam acara pertunjukan tersebut, maka es yang satu ini dikenal dengan nama es doger. Kendati sejarahnya memiliki beberapa kisah yang berbeda, namun keduanya sama-sama memiliki keunikan tersendiri. Nah, kali ini ayo ikuti saya menyimak wawancara para pedagang jajanan Nusantara. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Taman. Taman. Udah berapa lama Pak kerja sebagai pedagang? Sebelumnya tahun 85 kita udah jualan es doger sih. Selain di tempat ini, Bapak berjualan di mana? Di depan Stasiun Pangeran Jayakarta, di depan Hotel Prima. Jadi nggak di sini aja ya Pak? Enggak tetap Sabtu Minggu di sini. Kalau mulai Senin di sono. Gitu. Kenapa Bapak milih sebagai pedagang? Ya saya kan udah pernah ikut orang, udah pernah kuli, jadi kita pengen mandiri gitu, bebas. Biasanya kalau dagang itu dimulai dari jam berapa Pak? Kalau mulain sih kita udah belanja mulai tengah 5. Tengah 5 subuh ngaji itu kita udah bangun. Nah, udah beres sampai tengah 8 baru kita berangkat. Oh jalan ya, jalan ke situ. Rapinya tengah 8. Kalau dihitung-hitung keuntungannya sehari bisa dapat berapa Pak? Itu saya nggak bisa nebak ya. Oh nggak bisa nebak? Nah, kadang kalau lagi rame ya, kadang-kadang kalau lagi sepi, kayak kemarin ya dapat modal uang gitu ya. Ya ini nggak tahu ini, saya soalnya nggak bisa nebak. Harus untung segini. Nah gitu kita nggak bisa nebak. Kalau misalkan ada kenaikan harga pada bahan dasar dagangan Bapak, itu Bapak gimana Pak? Ini semua nih naik semua. Oh naik semua? Naik semua, seharusnya kita harus jual kan 10.000 ya. Iya. Tapi kita nggak tega juga jual 10.000. Ya ada juga 10.000, ada 8.000, ada yang 7.000 gitu. Kalau orang yang maksa ya udah 7.000 nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Misalkan 7.000 ada yang minta 7.000 nggak apa-apa? Nggak apa-apa gitu. Tapi seharusnya memang kita jual 10.000 sama 8 gitu. Kalau suka duka yang Bapak alami kalau lagi dagang itu apa? Ya kalau lagi sedih kan lagi kalau musim hujan gitu ya. Nggak ada yang tiba-tiba kita berangkat terang, iya. Terus setengah hari belum dapat modal hujan. Nah itu kan pasti kan kita beda gitu ya. Ya kalau lagi panas kayak gini ya mending gitu. Tergantung cuaca berarti? Tergantung cuaca. Iya. Kalau harapan atau keinginan Bapak sewaktu berdagang apa Pak? Kayak dari ya harapan kita masa depan sih ya pengennya yang ganti haluan juga tetap kita dagang. Kita soalnya ngikut orang itu kan udah nggak mau. Kita bayar 4 juta, 5 juta, kita nggak mau. Jadi kita kalau udah jiwa dagang, kita udah bebas gitu. Mau untung mau enggak, mau sebulannya sekian, nah itu dari kita. Jadi nggak terlalu mikirin. Iya, jadi nggak terlalu kita mikirin, bos ini masa gajian dia harus gini terus, kita tambahin dong. Kita kan seharusnya kalau ikut orang kan mungkin lama mungkin nambah, tapi tetap enggak. Kalau kita dagang kan hari ini sepi, lusa atau barangkali ada untung kan gitu, bebas kita. Jadi nggak terlalu. Iya, nggak terlalu. Selain es doger, saya juga membeli jajanan yang lainnya seperti kerak telur dan tahu gejrot. Yuk simak wawancaranya saat saya membeli jajanan tersebut. Kalau boleh tahu namanya siapa? Bapak Edi. Bapak Edi. Iya. Udah berapa lama kerja sebagai pedagang Pak? 18 tahun. Oh 18 tahun. 18 tahun itu kerak telur rasanya? Iya. Oh.
Kalau dagang di sini aja apa ada di tempat lain, Pak? Dulu dagangnya di Monang, Oh, sekarang pindah kemari. Berarti pindah-pindah ya? Iya, Kenapa Bapak milih kerja sebagai pedagang? ya turun temurun. Oh, turun-temurun. Iya, Jadi dari dari Bapak? babe. Oh, dari Babe. Iya, Turun-temurun dari apa? Biasanya kalau dagang itu dari jam berapa? kalau hari-hari biasa babe buka jam 4 sampai jam 10. Kalau hari weekend ya jam 10 sampai jam 10 lagi. Oh, berarti hampir sehari. Iya, Kalau secara umum keuntungan yang dapat Bapak ambil dari dagang ini berapa Pak sehari? namanya dagang nggak tentu deh. Oh, nggak tentu Nggak ya? bisa ditentuin. Iya, kadang kami, kadang sepi. Oh, gitu. Kalau misalkan bahan-bahan dasarnya naik, itu apa Pak? Ya kadang kalau naiknya cuma sedikit ya harganya tetap aja. Kalau harganya naiknya tinggi ya mungkin naik juga harganya. Mana juga? Iya, Berarti tergantung itu ya Pak, Iya, bahan pokoknya. ya? tergantung bahan pokoknya. Kalau misalkan suka duka yang Bapak alami sama berdagang, apa aja? Ya kadang kalau musim hujan apa. Berarti tergantung cuaca ya Pak? Mm-mm. Kalau keinginan Bapak untuk dagangan Bapak itu apa? Apanya? Keinginan Bapak dalam berdagang mau punya pencapaian apa? Ya pengennya sukses dah jadi pedagang. Sukses ya, Pak? Iya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Mari Boleh tahu namanya siapa ya Pak? Pak Adril. Haji ya. Sudah berapa lama Pak? Bapak lama udah 15 tahun. Dulu dipikul Bapak. Sekarang di gerobak. Sekarang udah dorong. Kalau boleh tahu Bapak dagang apa ya Pak? Dulu. Sekarang. Sekarang udah tahu gejrot. Kenapa Bapak milih dagang Bapak? Ya, mau tahu juga karena ringan tenaganya. Tenaganya ringan, simpel, cuma ngerebus air asin doang. Mau goreng tahu. Nggak bawa kompor, nggak ada. Simpel. Biasanya kalau jualan dimulai dari pukul jam berapa? Dari jam 8. Dari jam sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 10 malam. Tiap hari itu. Iya. Nah, itu dia beberapa warisan jajanan Nusantara yang kami persembahkan. Saya pamit undur diri ya. Terima kasih.